Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3 STIT Al-Ihsan Legenda, apa kabar semuanya nak? Mudah-mudahan anda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu berterima kasih atau bersyukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, siswa, siswi, akhwat, ikhwan, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari Senin. Hari Senin kita kembali belajar tematik. Kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran subtema 3 tentang pertumbuhan hewan di pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran yang keempat ini memuat materi pembelajarannya antara lain yaitu tentang daur hidup hewan dan kekuatan tangan dan kaki, lalu muatan PPKN-nya adalah menghargai perbedaan. Baik anak-anak, kita langsung ke materi. Bisa dibuka di buku tematik halaman 104, pembelajaran 4. Baik, kita lihat di sini ada gambar. Ini tentang Cika, ya. Sini Cika dan kakaknya. Di halaman rumah Cika ditumbuhi sebagai berbagai macam bunga. Kupu-kupu senang hinggap pada bunga-bunga tersebut. Pada suatu pagi, beberapa ekor kupu-kupu terbang di antara bunga-bunga. Menurut kakak, kupu-kupu itu berasal dari telur yang kemudian menetas menjadi ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong, dan dari kepompong keluar kupu-kupu. Itulah daur hidup kupu-kupu. Nah, lalu Cika bertanya kepada kakaknya, apa yang dimaksud dengan daur hidup, Kak? Tanya Cika. Nah, kakak kemudian menjelaskan tentang daur hidup hewan kepada Cika. Mungkin Ananda, akhwan, ikhwat, akhwat kelas 3 mungkin belum tahu apa itu yang dimaksud dengan daur hidup, ya. Baik, Pak Hadi jelaskan di sini apa itu yang dimaksud dengan daur hidup. Nanti kalian boleh mencatat di buku
tulis kalian masing-masing ya. Daur hidup adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa yang menyangkut aktivitas produksi untuk menghasilkan keturunan. Ya, sekali lagi, daur hidup adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Nah, itu secara singkatnya ya, tentang daur hidup. Jadi bisa berubah tuh ya, dari awal tuh ya, dari awal hingga nanti dewasa. Nah, anakku sekalian, kita lanjut ya, bacaannya yang ayo belajar. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip indungnya. Nah, ini disebut dengan daur hidup tanpa metamorfosis ya. Apa? Daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya daur hidup makhluk hidup di mana kondisi fisik yang baru memiliki kesamaan dengan induknya. Apa contohnya? Ya, dari kondisi fisiknya, dari awalnya itu sampai dewasanya memiliki kesamaan dengan induknya. Ya, contohnya manusia, ya, lalu ya, ayam, ya, lalu apalagi bebek, ya, itu sama tuh dengan induknya ya. Nah, di sini ada nih yang sama dengan induknya, tuh seperti kucing dan burung. Nah, kalian bisa lihat di sini gambar kucing, tuh kucing dari awal sampai dewasa. Ya, hampir sama ya, hampir sama tuh dengan induknya. Itu dinamakan metamorfosis tanpa metamorfosis, daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, burung demikian juga ya, sama, ada kesamaan dengan induknya. Lalu ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Ini dinamakan daur hidup dengan metamorfosis. Apa? Daur hidup dengan metamorfosis. Kalau tadi daur hidup tanpa metamorfosis, kalau yang ini daur hidup dengan metamorfosis. Artinya daur hidup dari makhluk hidup di mana
organisme yang dilahirkan memiliki perbedaan dengan induknya. Contohnya, nah, kita lanjut baca contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahapan daur hidupnya adalah kupu-kupu dan lebah madu. Ya, inilah tahapan daur hidup kupu-kupu. Ya, nah, ini tuh, jadi mulai dari kepompong, ulat atau telur, ulat atau larva, kepompong, dan kupu-kupu. Ya, dari telur dulu, lalu nanti setelah telur menjadi ulat atau larva, terus jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahap ini disebut dengan tahap pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Nah, itu ini ya, kupu-kupu ini tadi disebut apa? Daur hidup apa? Daur hidup dengan metamorfosis. Baik, ikhwan akhwat, kita lanjutkan. Ayo lakukan. Lebah madu memiliki siklus atau daur hidup yang sama dengan kupu-kupu. Ya, cobalah kamu baca daur hidup lebah madu, ya, ataupun mencari di internet. Ya. Nah, bisa kalian tuliskan daur hidup lebah madu sesuai tahapannya. Di sini sudah ada, ya, sudah ada. Tinggal, ya, nih, telur, larva, pupa, lalu menjadi lebah. Ya. Jadi gak usah kalian tulis kembali ya, di sini udah ada. Nih, ya, tinggal dipelajari tahapan-tahapan daur hidup lebah madu. Nah, dari madu atau dari lebah, nah, bisa menghasilkan madu sebagai minuman yang berkhasiat, ya. Baik, kita lanjut. Lanjut ke halaman 108, ya. 108. Saat kamu melihat temanmu sulit melakukan gerakan atau salah melakukannya, sikap yang baik bukan mengejeknya. Jika kamu bisa melakukan gerakan tersebut, berilah saran dengan kata-kata dan cara yang sopan. Nah, ini pelajaran dengan muatan PPKN. Jadi kita apabila memberikan saran kepada teman ataupun keluarga ataupun kerabat, nah itu dengan menggunakan kata-kata dan dengan cara yang sopan, ya. Misal nih,
Misal teman kalian memberi saran kepada teman sebangkumu. Nah, memberi saran, gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan, ya. Sikap memberi saran dengan cara dan kata-kata yang sopan adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memberikan saran yang baik itu salah satu pengamalan atau kita mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saat memberikan saran, gunakanlah kata-kata sopan seperti sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya. Saran yang baik disertai alasan yang tepat, ya. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya ada nih. Vivi kesulitan melakukan gerakan larva berjalan. Pak Hadi, aduh kebetulan ya, di pelajaran ada Pak Hadi nih. Pak Hadi memberi saran kepada Vivi sebagai berikut. Nah, ini saran dari Pak Hadi nih. Sebaiknya angkat tubuhmu, tahan dengan kaki dan tanganmu. Perhatikan, ada kata sebaiknya. Ini salah satu memberikan saran yang baik dan sopan. Kemudian letakkan tubuhmu perlahan ke posisi depan bersamaan dengan kaki dan tangan diluruskan. Karena jika tubuhmu tidak diangkat, tidak mungkin tubuhmu bisa bergerak maju. Lalu Vivi menanggapi saran Pak Hadi. Menanggapi saran Pak Hadi pun dengan rasa senang seperti berikut. Tanggapan dari Vivi nih. Terima kasih Pak Hadi, akan saya coba saran Bapak. Nah, jadi gitu ya, anakku sekalian ya. Apabila kita memberikan saran yang tentunya saran itu baik buat teman kita ataupun buat saudara kita, nah, menggunakan dengan baik atau menggunakan kata-kata yang sopan. Baik, kita lanjut ya, ke pembelajaran 5. Pak Hadi melanjutkan ke pembelajaran 5 karena emang ya tematik 3A ini ya, harus segera selesai. Pembelajaran 5, di pembelajaran 5 ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang keempat, ya. Di pembelajaran kelima itu memuat materi pembelajaran tentang daur hidup hewan tuh ya. Jadi ada kesamaan tuh. Nah, ini muatan bahasa Indonesia daur hidup hewan. Lalu ada muatan PPKN tentang menghargai perbedaan, dan ada muatan matematika tentang perkalian bilangan. Nah, diharapkan jika sudah mempelajari pembelajaran 5 ini, anak-anakku sekalian memahami
ya, tentang apa itu daur hidup hewan dan memahami pengamalan sila Pancasila tentang menghargai perbedaan dan diharapkan memahami muatan matematika yaitu perkalian bilangan. Baik, kita lanjut ya. Jadi di pembelajaran 4 tidak ada tugas ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 5. Kupu-kupu dan lebah madu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dengan tiap tahapan daur hidupnya. Ada 4 tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam daur hidupnya. Masih ingatkah kamu keempat tahapan dan daur hidup kupu-kupu atau lebah madu yang tadi ya di pembelajaran 4? Contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya adalah katak. Perhatikan daur hidup katak berikut. Mulainya dari telur dulu. Telur, habis telur jadi berudu, lalu katak muda, dan menjadi katak dewasa. Ya. Kita lanjut ke halaman 110. Kupu-kupu, lebah madu, dan katak mengalami 4 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Ada pula beberapa jenis hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Contoh, hewan-hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk adalah jangkrik, ya, capung, kecoa, dan belalang. Nah, di sini ada nih jangkrik nih. Perhatikan daur hidup jangkrik berikut ini. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa. Ya, dinamakan nimfa. Anak jangkrik itu disebut nimfa. Pada fase nimfa belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6 sampai 8 kali. Setelah ganti kulit, yang terakhir adalah sayap mulai tumbuh. Sayapnya tuh mulai tumbuh. Nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Oh, ya kita baru tahu ya. Anakku sekalian pun baru tahu tentang daur hidup jangkrik. Jadi sekali lagi, jangkrik itu daur hidupnya pertama telur, terus menjadi jangkrik muda atau anak jangkrik yang disebut nimfa, lalu menjadi jangkrik dewasa. Baik, selanjutnya ayo lakukan. Jawablah pertanyaan tentang jangkrik berikut dalam bentuk kalimat cerita. Kita coba jawab sama-sama yuk. Ya, nomor 1, di manakah jangkrik bisa hidup? Itu bisa diceritain tuh jawabannya ya. Misal gini nih, jangkrik itu bisa hidup di rerumputan. Jangkrik juga bisa hidup tuh di mana? Di hutan dan juga di persawahan. Jadi jangkrik itu biasa hidupnya di rumputan, di hutan, dan
di area persawahan. Ya. Nomor 2, untuk apa jangkrik diternakan manusia? Oh ya, nah, jangkrik diternakan itu sama manusia itu. Sekarang banyak tuh yang jualan jangkrik menjadi kasabnya atau usahanya. Usahanya ternak jangkrik lalu dijual. Ya, dijual buat apa? Dijual buat pakan hewan lainnya. Contohnya kayak burung. Ya, burung suka banget jangkrik itu. Ya, makanya peternak jangkrik itu menjual jangkriknya ke pedagang burung. Ya, contoh di depan tempat Pak Hadi ada tukang burung. Itu kalau pagi banyak itu yang datang bawa jangkrik ya, lalu dijual di tukang burung tersebut. Ya. Nomor 3, apa makanan jangkrik? Nah, tahu nggak kalian? Jangkrik itu makan apa? Ya, nah ya, jangkrik itu makanannya macam-macam, banyak itu kesukaan jangkrik makanannya. Contohnya sayuran, ya, sayuran. Jangkrik makan sayuran. Ya, kalian jangan kalah sama jangkrik. Ada yang gak suka sayuran? Ya, semuanya ya diharapkan suka dengan sayuran supaya badan sehat ya anak-anak ya. Lalu jangkrik suka apa itu namanya? Kedebog ya, kedebog pisang ya, makanan jangkrik itu. Lalu ada lagi tuh daun dan batang pohon pepaya. Ya, daun dan batang pohon pepaya. Begitupun jangkrik makannya suka makan rumput ya, rumput tuh ya, makan jangkrik juga itu rumput. Memang hidupnya salah satu biasa hidup jangkrik itu di rumputan ya. Jadi suka jangkrik makan rumput. Nomor 4, berapa kira-kira telur yang bisa dihasilkan seekor jangkrik? Ini banyak ini. Ya, kalau jangkrik sudah bertelur sampai ratusan, ya, ratusan butir telur ya, yang dihasilkan oleh jangkrik. Ya, itu ya. Mudah-mudahan ya, Ananda semua memahami apa itu daur hidup jangkrik ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut, mohon maaf nih ya. Kita lanjutkan. Nah, ke halaman 111. Nah, 111 masih ada kaitannya dengan hewan jangkrik. Ya, tuh, apakah kamu tahu apa itu hewan jangkrik? Di manakah banyak jangkrik ditemukan? Nah, ini ya dijelasin tuh ya. Bisa kalian baca tuh ya, jangkrik adalah hewan sejenis serangga, terus ya. Nah, dibaca ya. Lalu selanjutnya ayo lakukan. Nah, ini boleh kalian isi ini ya. Tulislah jenis hewan yang kamu dan 4 orang temanmu takuti. Aduh ya, harus ada temannya, gak usah ya, gak usah ya, ini gak usah ditulis, ini harus tanya temannya ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah. Jadi ada apa? Ada hewan yang kalian takuti, harus ditulis di sini. Ya. Baik,
Ini kita lewat saja karena ini membutuhkan teman yang lain. Kita langsung ke halaman 112 ya. Ayo menulis. Bacalah teks berikut. Nah, ini ada gambar seorang anak perempuan ya. Yang satunya memegang ular, lalu yang satunya ada anak kecil nih nangis karena takut nih. Ini anak perempuan yang ini menakut-takuti nih dengan membawa ular. Sebenarnya ini sifat yang gak boleh kita lakukan ya. Jadi menakut-takuti adiknya pakai ular mainan. Yani anak yang baik tetapi suka bercanda. Suatu hari Yani menakut-takuti mainan ular-ularan kepada adiknya. Adik Yani terkejut dan berteriak, bahkan sampai menangis. Kemudian ibu datang dan memberi saran kepada Yani. Nah ini diisi nih ya, diisi. Menurutmu apa yang disarankan ibu kepada Yani? Nah ditulis di sini saja sarannya, ya. Yang tentunya memakai kata-kata yang baik. Ini tugasnya ya. Yang tugas pertama ini, menurutmu apa yang disarankan ibu kepada Yani? Ya, ini sarannya ditulis di sini ya. Lalu selanjutnya ini muatan matematika ya. Muatan matematika ini membahas tentang perkalian dengan teknik menyimpan. Apa yang kamu tahu tentang jangkrik? Jangkrik adalah hewan yang hidup di sawah dan rumputan. Bunyi jangkrik gimana? Krik, krik gitu ya. Akan terdengar saat malam yang sepi. Kini jangkrik banyak dikembangbiakan untuk makanan hewan peliharaan seperti burung dan ikan. Jangkrik yang diternakan biasanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak, seperti pada sebuah peternakan yang memiliki 4 buah kotak berisi jangkrik. Setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik yang menetas. Berapa ekor banyaknya anak jangkrik yang baru menetas tuh ya. Nah, jadi ini perkalian nih 185 dikali 4 ya, sebab kotaknya ada 4. Satu kotaknya berisi 185 ekor anak jangkrik. Jadi bisa dikalikan itu. Ditulis 185 dikali 4. Jadi perhatikan ya. Nih, diketahui ada 4 kotak kayu bersih anak jangkrik. Setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik. Jadi 185 dikali 4 ya. Jumlahnya berapa? Nah, kita kalikan dari satuan dulu tuh ya. Satuan dulu 4 dikali 5 tuh, jadi dari bawah dulu ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Tulis 0 ya, simpan 2 ya, simpan nih. Nah, nyimpannya di mana Pak Hadi? Nah, gimana enaknya kalian menyimpan? Bisa di samping angka 5, bisa juga di atas angka 8, dan bisa juga di samping angka 4, sebelah kirinya angka 4 atau sebelah kirinya angka 5 ya. Bisa itu.
Lalu setelah disimpan 0, setelah ditulis, setelah ditulis 0, simpan angka 2, lalu kalikan lagi. 4 dikalikan 8, 8 puluhan. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 sama dengan 32. 32. Nah, lalu tambah dengan angka yang disimpan tadi. Ya, berapa angka yang disimpan? Angkanya 2, berarti 32 ditambah 2. Nah, angka 2 ini sebagai simpanan tadi tuh, yang 4 kali 5. Paham ya? Nah, sama dengan 34. Ya, jumlahnya 34. Lalu cara menulis atau menyimpannya, angka mana dulu tuh 34? Angka 4. Tetap angka satuan dulu tuh yang ditulis ya. Tulis ya, angka 4, 3-nya disimpan. Ya, 3-nya disimpan. Jadi yang 2 tadi, angka 2 disimpan tadi udah nggak ada lagi nih. Ya, misal kalian nulis angka 2-nya disimpannya di samping kanan angka 5, atau di samping kanan angka 4, ataupun di atas angka 8. Nah, udah hilang tuh, udah nggak ada tuh ya. Nggak ada. Nah, sekarang yang disimpan angka 3. Ya, 3. Lalu kita lanjut kalikan. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sebelum ditulis di bawah sini, tambahin lagi yang tadi disimpan. Berapa angka simpanan tadi? Angka 3. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Hasilnya 185 kali 4 adalah 740. Ya. Berapa? 740. Nah, sebagai latihan buat kalian, nah, di sini ayo berlatih dari nomor 1 sampai nomor 5. Pak dicontohin lagi nomor 1-nya ya. Nih nomor 1 nih. Nomor 1 120 kali 3. Kita kalikan 3 kali 0. 3 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0, 0. Setiap angka dikalikan dengan angka 0, entah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakal seterusnya, jika dikalikan dengan angka 0, hasilnya 0 ya. Kalau ditambah beda lagi. Kalau ditambah ya jadi 3. Kalau 3 tambah 0, kalau dikali jadi 0. 3 tambah 0 sama dengan 3. Tulis 3. Nah, ini enggak disimpan nih. Nah, ya. Enggak ada angka yang menyimpan. 0 tambah 3, 3 tambah 0, 3. Lalu lanjut, 3 tambah 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu 3 kali 1 sama dengan 3. 120 tambah 3 sama dengan 300. 120 kali 3 sama dengan 360. Baik, akhwan, ikhwat yang Allah sayangi, mungkin itu saja materi tematik hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah ya, nanti kita bertemu lagi di pembelajaran yang lainnya. Untuk itu dari Pak Hadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup
pembelajaran tematik ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.